Selamat pagi semuanya. Hari ini saya berharap saudara sudah menemukan identitas saudara dan kita sama-sama bertanggung jawab atas identitas yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, polanya sudah ada, ya patronnya sudah ada, contohnya sudah ada, yaitu di dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah diberikan identitas sebagai anak Allah dan sebagai representasi daripada Bapa, ya. Dan Yesus melakukannya sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan identitas yang diberikan kepadanya. Yesus sebagai penebus dosa manusia, itu yang dilakukannya. Nah, saya berharap kita semua, saudara dan saya, ketika kita sudah mengetahui identitas yang diberikan kepada kita, maka kita melakukan sesuai dengan identitas yang ada di dalam Kristus. Bukan identitas yang berasal dari dunia ini, karena kalau kita tahu Yesus, kalau mengikuti identitas dari dunia ini, Yesus itu disebut anak tukang kayu. Artinya dia tidak akan mengabarkan Injil kerajaan. Dia akan menjadi tukang kayu yang akan membuat furniture. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus tahu identitas di dalam Tuhan itu apa. Identitas yang diberikan oleh sorga itu apa? Ya, dengan identitas yang diberikan oleh sorga, itulah Yesus melangkah. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, mulai ayat 8 kita akan melihat dengan lebih jelas apa yang Yesus lakukan ketika dia sudah menerima identitas itu. Sejak lahir, Yesus sudah menerima identitas itu, bahwa dia lahir untuk menebus dosa semua manusia dan dia harus mati di kayu salib, dia akan bangkit pada hari ketiga, dia akan naik ke sorga, dan dia menjadi anak Allah sebagai yang sulung dari semua saudara-saudara. Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Yesus ketika berada di dunia ini sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ini yang harus kita tahu. Jadi ketika Yesus dicobai, Yesus itu seperti kita dicobai, sama sebagai manusia. Tetapi Yesus bisa menaklukkan semua pencobaan itu dan Yesus selalu menang. Karena apa? Karena Yesus selalu berendam di dalam firman dan Yesus selalu dikuasai oleh Roh. Ya, itu sebabnya Yesus dalam keadaan sebagai manusia dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi perhatikan saudara, di dalam ayat yang ke-8, dalam keadaan sebagai manusia. Kita adalah manusia. Artinya kita bisa mencontoh Yesus. Kita bisa mengikuti pola yang sudah ditetapkan oleh Yesus. Yang sudah diterapkan oleh Yesus. Yesus dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Jangan sombong dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu bukan milik kita, tapi itu milik Tuhan. Kita hanya diberikan sebagai titipan saja. Jadi jangan menganggap semua yang kita miliki itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Itu sebabnya apapun yang ada pada kita, kita tahu pemilik sebenarnya adalah Tuhan. Ya. Jadi dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Kita jangan bangga dengan semua yang telah kita capai. Jangan bangga dengan orang-orang yang mungkin ada di bawah kita. Jangan bangga dengan pencapaian kita. Karena kalau bukan Tuhan yang menolong, kita tidak pernah akan mencapai itu semua. Jangan bangga dengan segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Jangan bangga kalau kita bisa hidup bebas dari dosa. Kita bisa hidup bebas dari dosa bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Yesus sudah menebus kita. Dan kita tinggal melakukan saja. Karena dosa itu bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena benihnya sudah ada pada kita. Itu sebabnya harus diganti dengan benih yang suci, supaya benih dosa itu hilang dari kita. Dan Yesus sudah melakukannya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus taat sampai mati.
dari dia hidup sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi bukan mati yang biasa, tapi mati di kayu salib. Nah, kita harus tahu seorang yang mati di kayu salib itu dikatakan orang yang terkutuk. Ya. Jadi kalau pada zaman dahulu, ya, bangsa Yahudi kalau dihukum dengan disalib, artinya ini orang sudah kejahatannya udah kebablasan, udah benar-benar jahat, ya, sehingga harus disalib karena semua orang mengutuk. Tetapi Yesus berbeda. Yesus disalib bukan karena Yesus berbuat kejahatan, justru Yesus berbuat kebaikan yang sangat-sangat. Yesus membuat kebenaran untuk menebus dosa manusia. Nah, karena dosa manusia itu, Yesus menjadi terkutuk. Supaya apa? Supaya kutuk yang untuk kita tidak dijatuhkan kepada kita. Yesus sudah mengambilnya sehingga kutuk itu sudah tidak ada lagi pada kita. Makanya penting untuk kita menyadari bahwa kita bukan hidup di bawah kutuk lagi. Kita hidup di bawah anugerah. Kita bukan ada di dalam hukum dosa dan hukum maut, tetapi kita ada di hukum kasih karunia. Kita ada di hukum anugerah yang berasal dari Tuhan, yaitu hukum roh dan kehidupan. Ya Allah kita yang luar biasa. Nah, ketika dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi, waktu menjadi manusia, Yesus taat sampai mati. Semua manusia ujungnya mati. Ya. Dan Yesus dari awal, dari lahir sampai kepada ujungnya, sampai sudah menyelesaikan tugasnya di bumi ini, Yesus taat mutlak. Jadi saudara bisa tulis poin yang pertama, Yesus adalah pribadi yang taat mutlak. Nah, ini yang harus kita pelajari dan ini yang harus kita teladani. Yesus taat mutlak. Contoh yang lain, ya di sini sudah dikatakan Yesus itu taat sampai mati. Nah, contoh yang lain kita melihat ketika Yesus mau memulai pelayanannya di usia 30 tahun kira-kira. Dia mendatangi Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Untuk dibaptis oleh Yohanes. Padahal secara posisi Yesus itu di atas Yohanes. Tetapi karena perintah dari sorga, Yesus harus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus mengikuti, Yesus menaati. Padahal Yohanes sendiri berkata, seharusnya aku yang dibaptis oleh engkau. Seharusnya aku yang datang kepadamu. Tetapi Yesus berkata, kita harus menggenapi semua kehendak Bapa di sorga. Kita harus menggenapi semua kehendak Bapa. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Jadi Yesus mau berkata, aku dibaptis, ini bukan masalah kehendakku atau keinginanku, tapi ini kehendak Bapa. Jadi apa yang menjadi kehendak Bapa itu harus menjadi kehendakku. Apa yang menjadi keinginan Bapa itu yang harus menjadi keinginanku. Artinya apa? Kehendak Yesus sendiri tidak ada. Keinginan Yesus sendiri tidak ada. Di dalam perjalanan hidupnya, Yesus tidak pernah menginginkan apa-apa. Semua yang diinginkan oleh Bapa, itulah yang diinginkan oleh Yesus. Semua yang dikehendaki oleh Bapa, itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Satu-satunya yang Yesus inginkan adalah ketika dia berada di Taman Getsemani. Kalau boleh, itu juga kalau boleh. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh, tetapi Bapa di sorga mengisyaratkan bahwa tidak boleh. Yesus harus tetap menjalani salib. Harus tetap jalan salib. Dan ketika Bapa sudah mengisyaratkan bahwa tidak boleh, keinginan Yesus yang satu-satunya itu tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Dan Yesus berjalan kembali dalam kehendak Bapa. Di dalam keinginan Bapa, dalam kehendak Bapa. Menyelesaikan tugas dari Bapa. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Mari kita bertindak sama seperti Yesus bertindak. Kita taat. Nah, ketika Yesus taat, dia dibaptis oleh Yohanes. Maka pada saat itu, setelah Yesus keluar dari air, jelas dikatakan, sorga terbuka.
Dan dari sorga terdengar suara Bapa di sorga. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Oh, haleluya. Perkenanan Bapa ada dalam hidup Yesus. Nah, kita jangan berpikir, ya Yesus kan Tuhan. Tentu berkenan kepada Bapa. Oh, tidak. Pada saat itu, Yesus adalah manusia. Ingat, dalam keadaan sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Yesus menjalani kehidupan di dunia ini sebagai manusia. Bedanya apa sama kita? Yesus adalah manusia yang taat mutlak sehingga tidak berdosa. Kalau kita taat mutlak, dosa tidak bisa menghampiri kita. Yesus taat mutlak, dosa tidak bisa menghampirinya. Itu sebabnya dia bisa menebus dosa manusia. Karena dia tidak berdosa. Lalu, poin yang kedua. Jadi kita tahu Yesus adalah pribadi yang taat. Ketika dia dibaptis oleh Yohanes, dia mengikuti. Walaupun Yohanes menolak, tapi Yesus katakan kita harus menaatinya. Jadi Yesus dibaptis dan sorga terbuka, perkenanan Bapa datang dan Roh Kudus dicurahkan. Dan kalau kita melihat setelah Yesus dibaptis, itu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Jadi Yesus bukan berjalan atas kemauannya sendiri, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam dia menuntun dia ke padang gurun. Jadi bukan mau-maunya Yesus. Ya, jadi saya berharap kemana kita pergi, kita tahu. Yesus kemana pergi dituntun oleh Roh. Dan ketika harus kembali lagi, ya keluar dari padang gurun. Di padang gurun dia 40 hari, ya harus puasa di sana. Lalu keluar dari padang gurun, itu karena dituntun oleh Roh juga, dikuasai oleh Roh. Ya, karena Yesus dikuasai oleh Roh, itu sebabnya ketika Yesus berkata-kata, maka tanda-tanda heran dan mujizat menyertainya. Haleluya, dia Allah kita yang luar biasa. Nah, poin yang kedua, dari ayat yang tadi kita baca, Allah Bapa meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi, karena ketaatan yang dilakukan oleh Yesus, taat mutlak. Saya mesti katakan taat mutlak. Karena tidak ada ketidaktaatan sedikit pun dalam hidup Yesus. Yesus taat mutlak, taat semuanya. Ya. Tidak ada keinginan Yesus untuk tidak taat. Keinginannya hanya untuk taat. Karena Yesus taat, Allah Bapa meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Waktu Yesus ada di dunia ini namanya Yesus. Ya, nama yang biasa, saudara. Kalau saudara mungkin ke negara lain, saudara akan tahu ada orang lain yang namanya Yesus juga. Ya, ada yang namanya Jesus, ada. Ya. Jadi Yesus ini nama yang biasa, nama yang umum. Tetapi karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus, Yesus taat mutlak. Ya, Yesus pribadi yang taat mutlak dan selalu mau menghendaki kehendak dari Bapa, tidak pernah menghendaki keinginannya sendiri, tetapi menghendaki kehendak Bapa, maka Allah Bapa meninggikan. Hanya Bapa di sorga yang bisa meninggikan kita. Yesus ditinggikan, dan karena ditinggikan, Yesus diberikan nama di atas segala nama. Sehingga kalau kita berkata di dalam nama Yesus, maka perkataan kita itu berkuasa. Tapi kita harus tahu Yesus yang mana yang kita wakilkan. Atau Yesus yang mana yang kita presentasikan. Karena kalau saudara bilang di dalam nama Yesus, tapi saudara tidak mengenal siapa Yesus. Yesus siapa yang saudara representasikan. Kalau saudara berkata di dalam nama Yesus, seharusnya kita tahu Yesus yang kita maksud adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari ketiga lalu naik ke sorga. Yesus itu yang kita maksud. Nah, jangan sampai kita tidak tahu Yesus yang mana.
Nanti kita jadi seperti anak-anak dari Imam Skewa. Ya. Mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi dia tidak mengenal Yesus. Yesus yang mana? Di Filipina banyak yang namanya Yesus. Jadi Yesus yang mana? Di Brazil ada juga yang namanya Yesus. Jadi pastikan saudara mengenal Yesus yang dimaksud. Yesus yang dimaksud adalah anak Allah yang hidup. Yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, lalu naik ke sorga. Setelah menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya. Yesus naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Allah Bapa mengaruniakan Yesus. Nama di atas segala nama. Di Ibrani pasal 1 ayat 4. Kita baca Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat yang keempat, mungkin kita baca dari ayat yang ketiganya supaya lebih jelas. Ia yang dimaksud adalah Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi, nama Yesus itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih indah daripada malaikat-malaikat. Jauh lebih indah daripada Gabriel, jauh lebih indah daripada Mikael. Apalagi dengan Lucifer, jauh banget. Jadi nama Yesus sangat indah. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ kita lihat dikatakan bahwa nama Yesus itu lebih terhormat. Jadi kata indah itu maksudnya terhormat, lebih terhormat. Jadi nama Yesus menjadi nama yang sangat berkuasa, nama yang terhormat. Sehingga kalau kita menggunakan nama Yesus tapi dengan sembarangan, maka bukan berkat yang datang kepada kita. Ya, karena Tuhan sudah berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan di dalamnya ada nama Yesus. Jangan menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Jangan membuat bercandaan tentang nama Yesus. Yesus nama yang indah, Yesus nama yang terhormat. Dulu waktu Yesus hidup, memang itu nama yang biasa. Tetapi sekarang, nama itu adalah nama yang indah, nama itu adalah nama yang terhormat. Kalau di dalam bahasa Inggris itu pakai kata excellent. Artinya apa? Nama ini yang unggul. Yesus itu yang unggul, yang istimewa, yang utama, yang bermutu. Jadi Yesus di atas malaikat. Namanya jauh di atas malaikat. Malaikat apakah punya kuasa? Punya kuasa. Kita tahu ketika malaikat turun mengabarkan berita, orang-orang takut. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria takut. Ya, ketika malaikat Gabriel datang kepada gembala-gembala takut. Artinya apa? Malaikat punya kuasa. Tetapi firman Tuhan katakan, nama Yesus jauh lebih berkuasa daripada malaikat. Bisa bayangkan betapa berkuasanya nama Yesus. Jadi jangan pernah mengolok-olok lagi nama Yesus. Jangan pernah lagi membuat candaan, membuat humor dengan nama Yesus. Karena nama Yesus itu terhormat. Kita harus menghormati nama Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Allah Bapa yang memberikan ini, yang mengaruniakan ini. Dan saya percaya ketika kita sama seperti Yesus, kita menerima penebusannya dan kita taat sampai kita mati, sampai kita mengakhiri garis akhir kita, maka Tuhan juga yang akan mengangkat kita dan mengaruniakan kita. Haleluya, bersama-sama dengan Yesus. Haleluya, Bapa di sorga yang bisa mengaruniakan.
Karena Bapa adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka Bapa bisa mengaruniakan kepada siapa saja yang Dia mau berikan karunia itu. Haleluya. Poin yang ketiga, masih dari kitab Filipi itu, di dalam nama Yesus segalanya bertekuk lutut. Di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Ya, dari Filipi pasal yang 2, ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Di langit, itu pakai kata heaven. Jadi langit bisa langit kita yang atmosfer ini, bisa juga sorga. Jadi di dalam sorga pun segala makhluk bertekuk lutut, termasuk malaikat. Termasuk orang-orang yang masuk ke sorga, semua bertekuk lutut dan menyembah Yesus. Karena Bapa sudah memberikan, mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Yesus. Artinya nama Yesus begitu berkuasa. Setiap orang yang memakai nama Yesus, maka dia seperti menggunakan kuasa Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, pastikan kita punya kekuatan roh. Ketika kita berdoa, ketika kita deklarasi, pastikan kita punya kekuatan roh. Karena nama Yesus berkuasa. Jangan kita berseru, lalu kita katakan dalam nama Yesus, tetapi tidak ada kuasanya. Artinya yang engkau sebut bukan Yesus, nama di atas segala nama. Tapi Yesus yang lain. Kalau kita betul-betul mengenal siapa Tuhan kita, siapa Yesus yang kita kenal itu, maka ketika kita berkata dalam nama Yesus, maka seisi sorga dengan kekuatan penuh akan membackup kita, akan mendukung kita, sehingga ketika kita deklarasikan dalam nama Yesus, maka segala makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi dan di bawah bumi harus bertekuk lutut dan harus mengikuti apa yang dikatakan, karena di situ ada nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang terhormat lebih dari apapun juga. Nama Yesus begitu berkuasa. Oh, saya berharap saudara mengerti akan hal ini, bahwa kita punya Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang lebih berkuasa daripada malaikat-malaikat. Oh, haleluya. Kita lanjutkan, saudara akan mestinya hari ini saudara benar-benar bersyukur karena Tuhan bekerja di dalam hidupmu tidak setengah-setengah. Perhatikan yang ada di atas, dikatakan yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Di langit ini ada atmosfer. Nah, kita harus tahu di dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 21 dikatakan begini. Kita baca Efesus 1. Dan betapa hebat, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Karena namanya berkuasa, yang dikerjakannya di dalam Kristus. Bapa mengerjakannya selalu di dalam Kristus, di dalam nama Yesus. Ya, dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi sebagai manusia, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Tetapi setelah itu Bapa membangkitkan dia, Roh Kudus melalui Roh Kudusnya membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kenapa dikatakan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati? Karena Yesus adalah yang pertama kali yang bangkit dari antara orang mati. Dan karena Yesus bangkit dari antara orang mati, itu membuat kita jadi memiliki pengharapan. Ini yang membuat Paulus bertobat. Kita memiliki pengharapan. Kalau kita sampai ke ujung, sampai mati, kita tidak akan mati. Tapi kita bangkit bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus sudah memulainya pertama kali. Bangkit dari antara orang mati. Dan kita
sebagai pengikutnya akan mengikuti juga. Jadi jangan takut mati. Karena kalau mati, kita akan hidup. Ini luar biasanya orang percaya. Ini luar biasanya orang benar. Kita mati, tapi kita akan hidup. Hidupnya lebih lama. Kenapa? Karena hidup dalam kekekalan. Lebih lama. Kalau hidup di dunia mau berapa tahun? Anggap 100 tahun. Kekekalan itu lebih dari 100 tahun. Lebih dari 1000 tahun, lebih dari 10.000 tahun. Kekekalan tidak bisa dihitung. Jadi, kalau kita ada di dalam Kristus, betapa luar biasanya kita. Ada hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Yesus taat sampai mati di kayu salib. Lalu kemudian setelah itu, sebagai manusianya sudah tidak ada lagi. Dibangkitkan bukan dengan tubuh yang fana, tetapi dengan tubuh yang berubah. Tubuh kemuliaan. Jadi taatnya sampai mati, setelah itu tubuhnya bukan tubuh yang fana ini. Berubah menjadi tubuh kemuliaan, dia dibangkitkan dan naik ke sorga. Didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu ayat 21, perhatikan. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dunia ini adalah waktu kita hidup sampai kita mati. Lalu dunia yang akan datang adalah setelah kita mati, kita akan hidup. Ya. Jadi nama itu berkuasa jauh lebih tinggi. Tadi dikatakan jauh lebih tinggi dari malaikat. Sekarang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nah sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Mulai ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, yang disebut pemerintah-pemerintah itu adalah iblis. Roh-roh jahat di udara. Itu yang ada di langit. Ya, roh-roh jahat di udara, adanya di atas. Lalu yang di atas bumi, ya. Nah, kita harus tahu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara itu sama, satu paket. Namanya iblis. Udah, itu sama. Dia mau namanya apa? Pokoknya iblis. Mau namanya setan, naga, sama. Ular, sama. Dia cuma ganti-ganti nama aja, tapi sama. Ini adalah pribadi yang sudah dikalahkan. Dan sedang menunggu waktu untuk dibuang ke dalam lautan api. Jadi, sadari kita kalau menerima Yesus, di dalam kita ada roh Kristus, maka nama Yesus yang kita percayai itu, nama ini punya kuasa yang jauh lebih tinggi daripada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat. Jadi punya kuasa yang jauh lebih tinggi dan jangan mau ditipu lagi. Karena ini semua mainnya dalam tipu muslihat. Semua ini satu paket dalam tipu muslihat iblis. Ada pemerintah, ya, ada penguasa kerajaan angkasa, ada roh-roh jahat di udara, penghulu dunia gelap. Itu tuh tipu muslihat. Sebenarnya sama, iblis udah. Artinya apa? Kita punya kuasa jauh lebih tinggi daripada iblis. Iblis sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan. Kepalanya sudah diremukkan. Jangan mau ditipu lagi. Jadi lebih tinggi dari pemerintah, dari penguasa, dari kekuasaan, dari kerajaan. Kerajaan yang terakhir,
yang dikalahkan oleh Yesus, yang dibinasakan oleh Yesus adalah kerajaan maut. Itu musuh terakhir yang dikalahkan. Jadi kalau kerajaan yang terakhir sudah dikalahkan, artinya depan-depannya itu sudah dikalahkan semua. Jadi mau kerajaan apapun, semua sudah dikalahkan. Jadi kita tahu, sekarang yang ada di dalam kita bukan kerajaan dunia ini, tetapi kerajaan sorga. Dan kita hidup bukan dalam kerajaan dunia ini, kita hidup dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam kita. Dia punya kuasa yang lebih tinggi dari semua itu. Haleluya. Saya berharap saudara jadi tahu bahwa saudara punya kuasa yang luar biasa. Dan dikatakan lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudara mau sebut nama apa? Nama penyakit apa? Saudara sebut aja. Semuanya itu di bawah kuasa Yesus. Bukan di bawah kendali kuasa Yesus, tapi itu jauh di bawah Yesus. Jauh di bawah Yesus. Saudara mau sebut apa? Kemiskinan. Itu jauh di bawah Yesus. Kita punya Tuhan lebih tinggi dari itu semua. Saudara mau bilang apa? Masalah. Itu jauh di bawah Yesus. Semua nama yang bisa disebut itu jauh di bawah Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Dia yang sudah naik ke sorga. Dikaruniakan oleh Bapa. Nama di atas segala nama. Haleluya. Lalu hal lainnya dalam Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi segala lidah harus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadinya Yesus selama hidup adalah manusia. Jadi saudara tahu ya, Yesus adalah manusia. Tetapi setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, Yesus menjadi Tuhan. Yesus menjadi Kristus dan Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 21, Petrus berkata seperti ini kepada orang-orang Yahudi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan kita begitu berkuasa. Sehingga ketika orang berseru kepada nama Yesus, kepada nama Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Kita diselamatkan bukan hanya dari dunia ini saja, tapi kita diselamatkan dari setiap perkara-perkara yang bukan berasal dari Tuhan. Kita akan diselamatkan. Jadi ketika saudara kayaknya mau sakit, nggak jadi sakit, diselamatkan. Karena apa? Ada nama Tuhan, ada nama Yesus di dalam kita, ada Roh Kristus di dalam kita. Ketika mau ada masalah, nggak jadi. Karena apa? Kita berseru kepada nama Tuhan. Kita berseru. Itu sebabnya penting untuk saudara mendeklarasikan. Dan ketika saudara mendeklarasikan, taklukkan semua musuh-musuhmu. Katakan itu di dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Segala hal, segala sesuatu bertekuk lutut di bawahnya. Bahkan semua lidah harus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia Allah kita yang luar biasa. Lalu, Efesus 1. Ya, yang tadi kita baca ayat 19 dan 20. Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Yesus tidak berhenti sampai mati saja, tetapi Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, Efesus 1 ayat 19 dan 20. Kita baca lagi ayat ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi Yesus itu tidak hanya sampai mati.
tetapi dibangkitkan. Nah, jalan hidup Yesus, inilah jalan hidup kita. Kita tidak pernah akan sampai mati. Kita tidak pernah berujung kepada kematian. Karena ujung kita adalah kehidupan yang kekal. Apa yang Yesus jalani, itulah yang akan kita jalani. Kita akan dibangkitkan bersama-sama. Tuhan kita luar biasa. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi kuasanya itu untuk kita. Tapi kita yang percaya. Itu sebabnya jangan gadaikan kepercayaanmu untuk sesuatu yang materi. Jangan gadaikan imanmu untuk sesuatu yang fana. Tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Kalau lihat fakta tidak sesuai dengan firman Tuhan, taklukkan fakta. Sampai berubah sesuai dengan firman. Harus lebih menguatkan iman percaya lagi. Bukan tiap kali ada masalah langsung down. Tiap kali ada masalah langsung down. Enggak begitu. Kita adalah orang percaya. Kita adalah orang beriman. Orang beriman kalau ada masalah kita taklukkan, belum bisa takluk, kita akan taklukkan lagi. Kita akan lebih percaya lagi sampai fakta ditaklukkan. Dan firman menjadi kenyataan. Haleluya. Dia sudah bangkit. Dan kebangkitannya membuat kita, kalau mati berarti ada kebangkitan. Bukankah itu pengharapan yang Paulus katakan? Kenapa Paulus jadi menerima Yesus? Karena dengan mengetahui bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, maka dia tahu bahwa setelah kematian benar-benar ada kebangkitan. Ada kehidupan yang lain. Dan kehidupannya bukan kita di dunia ini, ya kita untung-untungan lah. Kalau kita masuk surga ya masuk surga, masuk neraka ya masuk neraka. Itu rupanya tidak begitu. Kalau mengikuti jalan seperti yang Yesus lakukan, seperti yang Yesus jalani, maka ketika kita berujung kepada mati itu, kita justru tidak mati. Malah hidup. Jadi saudara harus mengerti gini. Ketika tubuh kita mati, roh kita tidak pernah mati. Roh kita hidup. Justru ketika tubuh kita mati, roh kita menuju kehidupan yang kekal. Oh haleluya. Maut tidak berkuasa atas hidup kita. Karena maut sudah dibinasakan oleh Yesus. Yesus yang ada di dalam kita berkuasa atas kita. Berkuasa atas segala sesuatu. Segala nama yang dapat disebut, itu semua ada di bawah Yesus. Ya, termasuk musuh-musuh saudara. Itu semua ada di bawah Yesus. Poin yang keenam. Yesus didudukkan di tahtanya di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Efesus 1 ayat 19 dan 20 yang tadi kita baca. Yesus itu setelah dibangkitkan, mau didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi Yesus minta waktu 40 hari untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya tergoncang imannya. Itu sebabnya Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu pasti terjadi. Nubuatan sudah ada, perkataan Yesus sudah ada, dan itu terjadi. Jadi murid-muridnya tahu. Nah, kalau kita adalah murid-murid Tuhan, kita harusnya tahu juga apa yang Yesus katakan itu pasti terjadi. Apa yang Alkitab sudah katakan pasti terjadi. Tidak pernah tidak terjadi. Jadi Yesus sebelum didudukkan di tahtanya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya 40 hari lamanya. Lalu kemudian baru dia naik ke sorga. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia punya tahta sendiri. Dan kita bersyukur. Karena kalau kita menang. Firman Tuhan katakan di kitab Wahyu. Pasal yang ketiga. Kalau kita menang. Maka kita akan didudukkan. Oh haleluya. Kita akan didudukan setahta dengan Kristus. Bukankah ini hak istimewa yang luar biasa? Kalau kita menang atas dosa,
menang atas segala kelemahan kita, menang atas segala perasaan kita. Kalau kita menang atas semuanya, maka kita akan didudukkan setahta dengan Kristus. Kita tidak perlu mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita menang, kita akan didudukkan bersama-sama setahta dengan Kristus. Artinya apa? Kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus adalah kemuliaan kita juga. Tidak perlu mencuri. Tidak perlu berbangga di dunia ini. Kemuliaan Tuhan sendiri sudah menanti kita. Ketika kita berjalan di dalam nama Yesus. Karena kemenangan hanya ada di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama yang mengatasi segala sesuatu. Ketika kita berjalan di dalam nama Yesus, maka kemuliaan Tuhan tidak perlu kita curi. Karena kemuliaan Tuhan akan diberikan kepada kita. Haleluya. Saudara tahu artinya ini. Kalau kemuliaan Tuhan diberikan kepada kita, artinya posisi kita sama seperti Yesus Kristus. Haleluya. Poin yang ketujuh dari Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi segala sesuatu itu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Maka ini jauh banget. Nah, yang perlu kita tahu, segala sesuatu berada di bawah kaki Kristus. Ini bukan nempel di kaki. Karena seringkali kita berpikir, oh ya di bawah kaki kita. Jadi ada di bawah kaki kita. Bukan. Maksudnya di bawah kaki kita jauh di bawah. Tidak nempel. Artinya tidak bisa disejajarkan dengan Yesus Kristus. Segala sesuatu ada di bawah kaki Kristus. Haleluya. Karena di dalam Yesus ini adalah nama di atas segala nama yang diberikan oleh Bapa, yang dikaruniakan oleh Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, semua lutut akan bertekuk lutut. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya Allah yang luar biasa. Poin yang ketujuh, sekarang poin yang kedelapan. Yesus Kristus diberikan kepada gereja sebagai kepala dari yang ada. Jadi ayat 22 ini berkata, dan dia, Kristus, Yesus yang sudah menjadi Kristus dan Tuhan ini telah diberikannya. Jadi Bapa memberikan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, ini pribadi yang sangat berkuasa. Dan ini diberikan kepada kita. Itu sebabnya di dalam kita ada Roh Kristus. Roh yang sangat berkuasa. Diberikannya kepada jemaat atau kepada gereja. Kita adalah gerejanya, kita adalah bait Allahnya. Sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus adalah kepala. Jadi selama Yesus menjadi kepala kita, maka kuasa yang ada pada Yesus itu ada juga pada kita. Ketika kita berseru, kita mendeklarasikan apa yang kita perkatakan, itu sama seperti yang Yesus katakan. Karena ketika kita berkata, mulut ada di kepala. Itu sama seperti Yesus berkata. Dan kalau Tuhan berkata, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ketika firman dilepaskan, langit dan bumi terjadi. Langit dan bumi tercipta. Ketika firman dilepaskan, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Sehebat itulah kuasa yang diberikan Bapa kepada engkau. Karena yang diberikan kepadamu
Bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Tetapi pribadi yang sudah diberikan nama di atas segala nama. Pribadi yang sudah diberikan kuasa yang jauh lebih tinggi daripada malaikat. Jauh lebih tinggi daripada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kekuasaan kerajaan. Dan semua nama yang dapat disebut. Ini pribadi yang sangat berkuasa sudah diberikan kepada kita. Dan ayat selanjutnya. Gereja adalah tubuh Kristus. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi kita adalah tubuh Kristus. Oh haleluya. Kita harus tahu, kita adalah tubuh Kristus. Selama Yesus menjadi kepala kita, kita adalah tubuh Kristus. Tetapi kalau kepala kita bukan Yesus Kristus, kita bukan tubuh Kristus. Ini yang harus kita sadari benar-benar. Masukkan dalam hatimu, masukkan dalam pikiranmu. Kepalamu adalah Kristus. Kepalamu adalah Yesus. Yang Bapa telah memberikannya nama di atas segala nama. Yang berkuasa, jauh lebih berkuasa daripada malaikat. Dan jauh lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih besar dari semua pemerintah-pemerintah. Jadi semua yang dikatakan pemerintah, nama Yesus jauh lebih berkuasa. Jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Dan penguasa-penguasa, kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan. Dan semua nama yang bisa disebut. Kalau saudara bisa menyebutkan semua nama, semua itu ada di bawah, jauh di bawah kekuasaan Yesus. Yesus sangat berkuasa. Ini yang diberikan Bapa kepada kita. Kalau kita berpikir sejenak, siapa kita sampai Bapa mau memberikan Kristus kepada kita? Sadari kita adalah umat tebusannya. Itu sebabnya jangan lakukan dosa lagi. Jangan lakukan hal yang tidak berkenan lagi. Karena Dia yang sudah memberikan Kristus kepada kita. Itu adalah Raja di atas segala raja. Itu Tuhan di atas segala Tuhan. Ini pribadi yang sangat luar biasa. Yang sangat berkuasa. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di dunia yang akan datang. Saudara tahu. Yesus itu bukan hanya penguasa sorga. Tapi Yesus juga penguasa maut. Sehingga maut mau ada di dalam atau di luar, dia sudah diukur oleh Yesus. Kalau dia ada di luar, karena nanti satu saat dia akan masuk ke dalam situ selama-lamanya. Ke dalam kerajaan maut. Kerajaan maut adalah lautan api. Sebelum dia masuk ke sana, dia ada di luar, sudah diukur oleh Yesus. Cuma boleh sejauh mana? Mau menipu orang-orang benar, sudah ada ukurannya. Tidak boleh melebihi ukuran yang telah ditetapkan oleh Yesus. Berarti saudara, kalau kita benar-benar hidup di dalam Yesus, kuasa maut tidak ada apa-apanya. Tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Karena nama di atas segala nama itu ada di dalam kita. Yesus Kristus yang berkuasa di sorga, di langit, di dalam atmosfer. Maka kita membersihkan atmosfer di dalam nama Yesus. Dan di atas bumi, siapa yang paling kuat di atas bumi ini? Kekuasaannya tidak pernah sejajar dengan Yesus. Jauh di bawah Yesus. Dan di bawah bumi. Di bawah bumi itulah letak kerajaan maut. Itu jauh. Karena sekarang kerajaan maut, kuncinya ada pada Yesus. Itu sebabnya maut pun tidak berdaya. Kalau dulu maut boleh. Bisa kemana saja sesukanya.
Mau mencabut nyawa siapa bisa aja. Sekarang tidak bisa. Sejak Yesus mengalahkan maut, sejak Yesus membinasakan maut, maut terbatas gerakannya. Saudara, jangan percaya kalau musuh punya kekuatan yang besar. Tidak lagi. Kita punya kekuatan yang besar. Dan kalau kita berseru di dalam nama Yesus, harus tahu pasukan sorga itu ada 2/3 daripada yang akan dibuang. Karena Lucifer itu membawa 1/3 dari pasukan sorga. Artinya di sorga masih ada 2/3. Sudah kuasanya jauh lebih besar, kuantitinya lebih banyak juga. Jadi makanya firman Tuhan berkata, kita ini pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena kalau kita berseru di dalam nama Yesus, seisi sorga. Saudara tahu seisi sorga akan backup kita. Itu sebabnya bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Percaya hanya kepada Tuhan. Ikuti kehendaknya. Ikuti apa yang telah Yesus lakukan. Taat mutlak kepada Bapa di sorga. Taat mutlak kepada pimpinan. Taat mutlak kepada orang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Taat mutlak. Ketika engkau taat mutlak. Dan engkau berdoa mendeklarasikan di dalam nama Yesus. Maka apa yang engkau deklarasikan itu sama berkuasanya seperti ketika Allah berfirman, jadilah terang dan terang itu jadi. Oh haleluya. Yesus Kristus yang sudah berkorban sedemikian rupa, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, diberikan kepada kita. Tapi kita yang sebagai gerejanya, gereja diawali dengan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah awal mulanya gereja. Dan kita percaya kebangkitan Tuhan akan menjadi kebangkitan gereja. Karena setelah Yesus naik, gereja pertama, gereja mula-mula berdiri. Dan sekarang, menjelang kedatangan Yesus yang kedua, saya percaya gereja di akhir zaman ini dibangkitkan Tuhan juga. Untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Untuk menyatakan kuasa Tuhan. Untuk menyatakan nama di atas segala nama. Untuk menyatakan kuasanya di atas segalanya. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Yang sudah melakukannya dan dihormati di sorga. Ini diberikan oleh Bapa kepada kita. Kita menjadi tubuh Kristus. Bersukacitalah. Jangan pernah bersedih hati. Bersukacitalah. Karena roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Kalau kita adalah tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata, kita ada di dalam kepenuhannya. Artinya, kuasa yang ada di dalam hidup Yesus itu penuh di dalam kita. Kita ada di dalam kepenuhannya. Sukacita yang ada di dalamnya. Damai sejahtera yang ada di dalamnya. Itu ada juga di dalam kita. Karena kita jemaat yang adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan Dia. Jadi Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus memenuhi kita. Lalu yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa maksudnya memenuhi semua dan segala sesuatu? Apakah kebutuhanmu itu termasuk semua? Apakah itu termasuk segala sesuatu? Maka itu akan dipenuhi. Dia Allah kita yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia tahu kita adalah ciptaannya. Itu sebabnya Bapa di sorga tahu kita tidak bisa berjalan sendiri. Itu sebabnya diberikan Yesus. Kalau saudara lihat, Yesus itu yang dihormati di sorga. Ini harta yang tak ternilai di sorga. Diberikan kepada kita. Apalagi cuma kebutuhan. Saudara cuma perlu meningkatkan iman percaya.
percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus yang ada di dalammu. Itu lebih berkuasa dari apapun juga. Kalau Tuhan sudah bertindak, maka sorga akan membackup. Kalau kita mendeklarasikan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, maka sorga akan membackup kita. Haleluya, saya percaya gereja akan dibangkitkan. Saudara dan saya akan dibangkitkan. Bukan sebagai orang yang biasa lagi, tetapi sebagai orang yang menyadari bahwa di dalamnya ada Roh Kristus, ada Yesus, dan yang menjadi kepala dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Artinya kita tidak berpikir sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bertindak sesuai dengan pikiran kita, tetapi kita berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita bertindak sesuai dengan pikiran Tuhan. Kita tidak pernah menginginkan sesuatu dari keinginan kita sendiri, tapi berdasarkan kehendak Bapa di sorga. Haleluya. Mari tundukkan kepala, mulai berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya ini waktunya Tuhan bekerja di dalam hidupmu, membangkitkan engkau. Bangkit dari keterpurukanmu, bangkit dari kelemahanmu. Taklukkan semua musuhmu, karena di dalammu ada Roh yang perkasa. Nama di atas segala nama sudah diberikan kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Biar kami menyadari posisi kami di dalam Engkau. Biar kami menyadari siapa kami di dalam Engkau. Kau telah memberikan yang terbaik, yang paling baik untuk kami. Biar kami sekarang memberikan yang terbaik dari kami juga untuk Engkau, Tuhan. Segala kehendak kami, keinginan kami buang jauh-jauh. Biar hanya kehendak-Mu dan keinginan-Mu yang ada di dalam kami. Sehingga segala sesuatu yang kami inginkan hanyalah melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terus bekerja dan berkarya di dalam kami dan melalui kami. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Nama Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.